Misteri Susi Art Verdi Sambo menangis, Putri Chandrawati panggil Brigadir J masuk kamar. Bangkapos.com, Jakarta, satu lagi pengakuan Bribka Riki Rizal atau Bribka RR terkait peristiwa di Magelang terungkap. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bribka RR yang merupakan ajudan Verdi Sambo, menyaksikan Susi menangis saat mereka berada di rumah Verdi Sambo di Magelang. Sementara itu sempat terjadi ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf sopir Putri Chandrawati. Kejadian itu diceritakan Bribka RR kepada kuasa hukumnya, Erman Umar. Erman pun mengungkap peristiwa tersebut ke publik dalam tayangan di TV One, Senin, 12 September 2022. Erman menceritakan, Bribka Riki Rizal mengaku tidak mencium indikasi atau mencurigai adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Peristiwa di Magelang yang diketahui dan dilihat langsung Bribka Riki Rizal adalah adanya ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf, sopir keluarga Sambo. Bribka Riki Rizal juga melihat Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo menangis di lantai 2 rumah. Sementara Putri Chandrawati menurut Bribka Riki Rizal, berbaring di kamarnya. Bahkan menurut Bribka Riki Rizal, Putri Chandrawati mencari Brigadir J. Kala itu, yang dinilainya tidak mencirikan telah dilecehkan oleh Brigadir J. Menurutnya yang memang menjadi misteri dalam peristiwa itu, adalah kenapa Susi menangis dan apa penyebabnya. Yang memang menjadi pertanyaan saat itu, apa penyebab Susi menangis? Bribka RR tidak tahu penyebabnya, padahal Ibu Pisi tidak menangis dan berbaring di kamarnya. Semuanya diam, soal Susi menangis ini, dan RR tidak tahu penyebab Susi menangis, kata Erman, dikutip dari wartakotalive.com. Erman mengatakan sebenarnya tugas Bribka RR sebagai ajudan khusus, utamanya menjaga 2 anak FS di Magelang yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, di mana mereka duduk di kelas 1 dan 3. Namun saat pandemi dan sekolah online, Bribka RR juga tugas di Jakarta, kata Erman. Karenanya kata dia saat sehari sebelum pulang ke Jakarta, yakni tanggal 7 Juli 2022, di mana ada kejadian di Magelang, Bribka RR sedang mengurus 2 anak Sambo di Taruna Nusantara bersama Barada Richard Eliezer atau Baradae. Saat di Taruna Nusantara, kata Erman, Bribka RR diminta pulang oleh Putri Chandrawati. Dia dipanggil sama Ibu Pisi, disuruh pulang ke rumah, panggilan saat itu lewat telepon kepada Richard, kata Erman. Pada saat kembali ke rumah kata Erman, menurut Bribka RR di lantai 1 rumah, kosong. Saat Bribka RR naik ke atas, dia lihat Kuat dalam keadaan panik dan tegang. Dia tanya, ada apa Pak Kuat? Pak Kuat jawab, enggak itu tadi si Yosua, naik turun, saya tanya, dia lari ke bawah. Dia gak mau dengar saya. Kenapa itu anak? Itu jawaban Kuat, katanya. Saat itu kata Riki, kondisi Susi menangis, ujar Erman. Bribka RR menceritakan bahwa Brigadir J naik ke lantai 2 dan mencoba melihat keadaan Putri Chandrawati yang diduga sakit. Tapi dihalangi oleh Kuat dengan pakai pisau. Akhirnya Joshua turun lagi ke bawah, katanya. Kemudian kata Erman, Kuat mempersilakan Brigadir RR melihat kondisi Putri Chandrawati yang berbaring di dalam kamar di lantai 2 tersebut. Dia buka pintu kamar ibu, dan tanya. Ada apa Bu? Ibu tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Joshua di mana? Kata Erman. Menurutnya setelah itu Bribka RR hendak turun ke lantai 1 untuk menemui Brigadir J. Namun kata Erman, karena ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf, Bribka RR berinisiatif menyembunyikan senjata api milik Brigadir J. Kemudian dia berinisiatif, yang mungkin diketahui juga sama Richard. Bagaimanapun Joshua ada senjatanya. Ada pisau dan senapan panjang. Bribka RR berinisiatif dipindahin senjatanya ke kamar anaknya Sambo. Dikunci di kamar itu senjatanya. Karena Bribka RR khawatir ada apa-apa. Sebab sebelumnya kan ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat, ujar Erman. Tujuan Bribka RR melakukan itu, kata Erman, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan jika terjadi pertengkaran kembali antara Brigadir J dengan Kuat. Kemudian Bribka RR turun ke bawah. Dia cari Joshua. Karena perintah Ibu Pisikan, tanya Joshua di mana, kata Erman. Bribka RR lalu bertemu Brigadir J dan menanyakan ada masalah apa dengan Kuat Maruf.
Bribka RR tanya ke Joshua, ada apa dan kenapa bersih tegang dengan kuat. Joshua menjawab agak marah, iya bang, saya gak ngerti itu kenapa om kuat, marah-marah ke saya. Begitu jawaban Joshua, kata Arman. Kemudian kata Arman, Bribka RR memberitahu Brigadir J, bahwa dirinya dicari dan dipanggil oleh Putri Chandrawati. Karena tadi kan ibu tanya Joshua di mana, maka Bribka RR berinisiatif memanggil Brigadir J, kamu tadi ditanyain, ibu, begitu kata Bribka RR ke Joshua, kata Arman. Kemudian Bribka RR dan Brigadir ke lantai atas. Joshua masuk ke kamar dan duduk di bawah, sementara Ibu Pisi tetap berbaring di kasur. RR tidak ikut masuk ke kamar, katanya. Bribka RR, kata Arman menunggu di pintu dan agak berjarak. Sehingga Bribka RR tidak mendengar pembicaraan Brigadir J dengan Putri Chandrawati, katanya. Tak lama kata dia kemudian Brigadir J keluar kamar, dan bersama Bribka RR kembali turun ke lantai 1. Pada saat mereka turun, Bribka RR ikuti Joshua, karena khawatir supaya jangan ada pertengkaran lagi dengan Kuat Maruf. Bribka RR antar sampai ke bawah. Dia sempat tanya Joshua juga, ada apa lagi? Yang kedua ini jawaban Joshua melunak, udah bang, gak ada apa-apa bang. Ini berbeda dengan pertama sebelum Joshua bertemu ibu, katanya. Dari keterangan Bribka RR, kata Arman, kliennya sama sekali tidak melihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati yang diduga menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi menurut RR, kejadian di Magelang tidak seperti yang dibayangkan. Dia tidak melihat dan tidak tahu adanya pelecehan ke ibu, kata Arman. Pengacara minta Bribka Riki Rizal tak dijadikan tersangka. Pengacara Bribka Riki Rizal, Arman Umar menyatakan kliennya seharusnya tak dijadikan tersangka. Akan tetapi Bribka Riki Rizal jadi saksi di kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kalau menurut saya, sebenarnya klien saya pantasnya sebagai seorang saksi, kata Arman Umar kepada wartawan, Jumat, 9 September 2022. Arman Umar menuturkan bahwa kliennya tidak pernah tahu menahu soal rencana penembakan Brigadir J. Sebaliknya, kliennya malah sempat menyatakan menolak perintah Irjen Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Pertama dia tidak punya mens rea untuk disuruh. Tidak berani saya pak, kenapa dia tidak melapor keluar atau pergi melaporkan keluar wah ini ada perbuatan, ungkap Arman. Menurut Arman, Bribka Riki Rizal juga mengaku kaget melihat Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo. Bribka Riki Rizal berpikir bahwa Verdi Sambo hanya akan mengklarifikasi kepada Brigadir J soal kejadian di Magelang. Dia kan belum sampai sejauh itu, ini dadakan. Dipanggil lagi Richard, mana ada waktu sementara dia juga goncang juga. Dan juga berpikir, tidak mungkinlah pasti diklarifikasi dulu, pungkasnya. Bribka RR cabut keterangan sebelumnya. Mantan ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR telah mencabut keterangan sebelumnya terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pengakuan baru Bribka RR ini berbeda dari keterangan sebelumnya yang ikut skenario atasannya, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Pengakuan Bribka RR ini menjadi poin penting bagi penyidik tim khusus, tim sus, Polri untuk mengusut kasus pembunuhan berencana menyeret 5 orang tersangka termasuk Bribka RR. Meski telah mengubah pengakuannya, namun Bribka RR yang juga diancam hukuman mati, saat ini belum mengajukan dirinya sebagai Justice Collaborator, JC, sebagaimana telah diajukan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Berikut 10 poin kesaksian terbaru Bribka RR terkait kasus pembunuhan Brigadir J. 1. Baradae dan Bribka RR ditelepon Putri Chandrawati agar pulang ke rumah Magelang. 2. Bribka RR tak tahu soal peristiwa dugaan pelecehan seksual. 3. Kuat menceritakan pada Bribka RR soal kejadian yang diklaim sebagai pelecehan seksual. 4. Kuat sempat mengancam Brigadir J menggunakan pisau. 5. Putri sempat menanyakan Brigadir J dan meminta dipanggilkan ke kamar. 6. Brigadir J dan Putri sempat bicara 4 mata kurang lebih selama 15 menit di Magelang. 7. Brigadir J enggan menceritakan masalahnya pada Bribka RR. 8. Bribka RR menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. 9. Verdi Sambo menanyakan peristiwa di Magelang. 10. Verdi Sambo perintahkan Brigadir J jongkok di depannya sebelum eksekusi. Kasus pembunuhan Brigadir J. Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, Brigadir J.